Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita berada dan sedang di dalam bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sebagai suri teladan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui program kajian dakwah Ramadan 1441 Hijriah, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, izinkanlah saya menyampaikan materi kajian dakwah Ramadan ini dengan tema puasa sebagai sarana pendidikan karakter umat Islam. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa di bulan Ramadan penuh makna dan pelajaran berharga bagi diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian sarana pembinaan, pelatihan, dan ujian agar Islam pada derajat kemuliaan yang hakiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 130. Takwa bisa mengubah insan yang penuh keterbatasan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa
adalah salah satu jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai ketakwaan, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Seluruh rangkaian ibadah puasa menjadi sarana untuk mewujudkan maksud dan tujuan ketakwaan. Hadirin sekalian, dimanapun berada, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak salah kalau puasa dan rangkaiannya disebut sebagai madrasah Rabbaniyah, sarana pendidikan untuk mencapai level peringkat atau gelar takwa itu. Ada banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Setiap muslim yang menjalankan ibadah puasa tahu dan sadar akan beratnya perintah Allah ini, namun tetap komitmen menjalankan tanpa ada imbalan dan keuntungan duniawi yang diperolehnya. Dari sini jelas bahwa harapan dan sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekiranya dia mau membatalkan puasa, maka sangatlah mudah. Tapi karena iman dan keinginannya yang kuat untuk beribadah kepada Allah, maka terik matahari, panjangnya waktu, beratnya godaan-godaan, baik godaan mata maupun telinga, dan letihnya bekerja bagi yang bekerja, tidak membuatnya surut demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pelajaran kedua tentang puasa adalah puasa mengajarkan tentang kejujuran. Kejujuran merupakan karakter utama dari sebuah keberhasilan pendidikan. Puasa mengajarkan kejujuran yang luar biasa karena berasas pada sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dan mengetahui niat dan perbuatan hamba-hambanya. Di saat sendiri atau berada di tempat tertutup, tidak berani berbuka puasa sebelum waktunya, karena yakin
Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir, yang senantiasa mengawasi dan mengetahui tingkah laku hamba-hambanya. Bahkan dalam berpuasa bukan saja meninggalkan makan dan minum, tapi juga harus meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, bohong, untuk mendapatkan pahala dari puasa yang dikerjakannya. Bagaimana pernah Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dengan lapar dan hausnya atau puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian dimanapun berada, yang ketiga, pendidikan karakter yang bisa kita ambil dari puasa adalah tentang melatih pengendalian diri. Puasa atau yang disebut dengan saum secara bahasa bermakna menahan, dan secara istilah bermakna menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima bagi yang sudah beristri dan suami, dan termasuk juga menahan diri dari segala perkataan dan perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu dan syahwat merupakan bagian dari fitrah yang melekat pada diri manusia, bisa menjadikan manusia rendah seperti binatang bahkan jika membutuhkannya. Sebaliknya, nafsu juga bisa menjadikan manusia mulia, bahkan lebih daripada malaikat jika ditempatkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pencurian, korupsi, perzinahan, penipuan, dan perbuatan buruk lainnya itu disebabkan sebenarnya oleh ketidakmampuan diri dalam mengendalikan nafsu dan syahwat yang ada dalam dirinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dan barang siapa, kata Nabi, yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena hal itu menjadi benteng baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa disyariatkan tidak untuk menghilangkan fitrah tersebut, tapi agar terlatih manusia dalam mengendalikan dirinya berdasarkan apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pelajaran puasa yang keempat adalah puasa mendidik untuk bersyukur. Rasa syukur akan muncul dari seorang hamba tatkala dia tersadarkan akan besarnya arti sebuah nikmat yang didapatkannya. Kesadaran ini biasanya lahir tatkala dia terhalang untuk memperoleh nikmat tersebut. Pada saat berpuasa, terasa besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa nikmat makan, nikmat minum, dan mungkin nikmat hubungan pernikahan yang selama ini luput dari perhatiannya. Maka setelah perjuangan menahan diri dari kesabaran berpuasa di siang hari, dia kemudian berbuka puasa, maka terasalah nikmat tersebut yang tidak bisa diungkapkan kecuali dengan ucapan syukur kepada Sang Pemberi nikmat. Sebagai nama sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Roh. Hadis riwayat Muslim. Maka berkumpullah sabar dan syukur dalam ibadah puasa ini. Hal ini merupakan modal besar seorang mukmin dalam menggapai hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan puasa yang kelima adalah puasa mengajarkan kepada kita tentang kepedulian dan kasih sayang. Dengan merasakan keadaan lapar dan haus, seorang muslim akan menyadari penderitaan yang dialami oleh orang yang kurang mampu, sehingga memunculkan sifat empati dan kepedulian terhadap kebutuhan mereka. Bahkan tidak sekedar peduli, tetapi hendak mencintai mereka sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kamu atau kalian, kata Nabi Muhammad, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara bentuk perhatian dan kasih sayang ajaran Islam terhadap pemeluknya adalah bahwa kaum muslimin diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan
zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Kaum muslimin dimanapun berada, hal ini sebagai bentuk kepedulian kaum muslimin terhadap saudaranya yang membutuhkan. Bahkan terdapat motivasi khusus untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa, yaitu mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin demikian sebagian pelajaran berharga yang dapat kita sampaikan dan bisa kita ambil hikmahnya dari puasa sebagai sarana pendidikan karakter. Semoga menjadi titik harapan baru bagi sebuah perubahan dalam diri kami pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Sebelum mengakhiri kajian ini, saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita amalkan hikmah atau pelajaran dari puasa yang kita laksanakan sekarang ini. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, kita semua sedang dihadapkan dengan wabah COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona, yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil. Maka kepedulian dan kasih sayang dari pemerintah, para dermawan, atau orang-orang yang mempunyai kelonggaran harta sangat ditunggu oleh mereka yang terdampak musibah COVID-19 ini. Yang kedua, mari saya mengajak pada kita semua, taatilah himbauan-himbauan pemerintah dalam pencegahan virus COVID-19 ini. Pertama, mari hidupkan kembali gaya hidup sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, diamlah di rumah, keluar kalau ada kepentingan yang sangat urgent, keluar menggunakan masker, dan ingat jaga jarak, dan himbauan-himbauan lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Insya Allah
himbauan-himbauan itu untuk kebaikan kita semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian dakwah Ramadan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Apabila ada kekurangan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.